selamat datang di Marketin. Hari ini untuk pertama kalinya Marketin bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber secara offline di Smesco Integrated Startup Hub bersama Mas Aldila Septiadi yang sebelumnya juga udah pernah ada loh di Marketin. Jadi kalau misalnya penasaran sama profilnya, kalian juga bisa nonton Marketin Talks barengan sama Mas Aldi. Yap, kurang lebih 1 tahun lalu, Marketin udah sempet ngobrol banyak sama sosok Aldila Septiadi atau Mas Aldi di episode yang satu ini. Nah, kalau waktu itu kami ngebahas berbagai hal soal marketing technology and digital transformation, maka di obrolan kali ini gue bakal fokus ngegali insight soal strategi O2O alias online to offline strategy. Iya, pas banget nih buat kalian para marketers yang mau mikirin road to offline strategy. Saya punya kepercayaan bahwa availability itu di multi channel. Online sama offline in the long run it's not the choice. Lo mesti ada di dua-duanya. Untuk apa? Dalam jangka panjang di karakteristik market seperti Indonesia, offline akan jauh lebih sustain gitu. Apalagi kalau ngomongin buat brand-brand yang very strong on the marketplace. Yes. Setelah sebelumnya berkarir di era Jaya, per Oktober 2024 lalu, Mas Aldi took the leap untuk full-time berkarir sebagai Chief Financial and Strategy Officer di Worldwide Enterprise, salah satu perusahaan retail yang menaungi sejumlah fashion brand. Menariknya, sejak Mas Aldi masuk, Worldwide yang tadinya baru punya 7 toko offline, langsung set nambah 20 toko lagi sampai sekarang, at least in total, mereka udah punya 27 toko offline. Yang paling krusial yang mesti dilihat adalah margin. Cost of doing business di offline itu lumayan besar. Kita butuh investasi, ya kan? Investasinya apa aja? Oke, on top of it adalah dari sisi marketer. Balik lagi ya, kalau ngomong launching dan lain-lain, gue selalu ngomongin 4P-nya, availability-nya kayak gimana, secara visibility kayak merchandising-nya mesti oke. Well, sebelum terlalu banyak insight yang gue spill di awal, mending langsung aja deh kalian simak obrolan kami sampai habis dan enjoy! Oke, halo Mas Aldi. Halo. Halo dulu, Ya. thank you so much for your time. Siang hari ini kita bakal ngobrol di hadapan teman-teman yang udah datang ke sini soal strategi membuat toko offline. Ya. Karena kan kita semuanya udah rame gitu ya di online shop, udah ada ratusan ribu mungkin sekarang brand atau toko online. Cuma kalau mereka pengen bikin toko offline, itu gimana sih? Nah, Mas Aldi ini udah bikin berapa outlet untuk perusahaannya sekarang, Worldwide? Sekarang Cerita di dikit itu deh, Mas. Worldwide tuh kita punya 27 toko ya. Dan sebelum saya sebenarnya saya udah gabung sama Worldwide itu sekitar 4 tahun ya. As an advisor dari 2021 tepatnya. Dan selama 4 tahun sebelumnya itu advice dari sisi brand sama commercial. And then kita sempat buka toko pertama kali itu 2023 akhir di PIM, tokonya Helokal. And then tokonya Hemel juga, habis itu di Backchain, Hemel dan Helokal bersamaan. Dan sebelum saya masuk secara full time di bulan Oktober itu kita punya sekitar 7 toko. Oh. Dan di hari ini setelah setelah 6 bulan saya masuk itu kita buka sekitar 20 toko. Jadi sekarang kita ada 27 toko. Oke, jadi sebelum Mas Aldi tapi udah mulai konsul. Iya, udah mulai. Maksudnya advice di situ udah ada 7 toko. Ya, betul. Tapi sekarang udah 27 27 toko sejak Mas Aldi masuk. Ya, betul. Tapi emang mulai pertama kalinya kalau nggak salah dari online dulu ya? Untuk jadi kalau ngomongin grup ini terutama brand Helokal ya, ini mulai dari sekitar 10 tahun yang lalu ya, di 2014-2015 itu foundernya Dimas sama Nadia, which is partnernya gue juga gitu ya. 10 tahun yang lalu dan mereka starting dari sisi bisnis online. Dan lebih uniknya online-nya bukan online marketplace. Mereka very strong on the website. Oh, oke. Gitu. Even kita seriously bener-bener masuk ke marketplace itu baru tengah tahun kemarin. Oh, oke. Gitu. Jadi secara equity, brand terutama Helokal dan Hemel itu besar di website. Even sampai dengan tahun lalu, tahun 2023 lah ya, reflektifnya, itu sekitar 80-85% itu masih dari sisi website.
Oke. gitu. BTW tadi kayaknya aku lupa nanya lebih jauh atau ngejelasin lebih jauh soal worldwide-nya Ya, itu betul. sendiri nih. Jadi teman-teman, Mas Aldi ini adalah Chief Financial and Strategy Chief Officer. Financial and Strategy Officer di Worldwide Enterprise yang membawahi sejumlah brand. Ya, betul. Nah, mungkin boleh diceritain brand-brandnya dulu kali, Mas. Ya, pertama brandnya brand Hellocal ya. Hellocal ini sendiri fokus di modest fashion. Ya, kita jualan kerudung, ada scarf, kita juga ada bags, ada apparel gitu. Itu main kontributor dari grup. Kedua adalah Hemel. Hemel conceptually itu lebih ke formal male fashion. Kalau ngomong benchmark kita kemana ya pasti kalau Zara, Uniqlo, tapi kalau ngomongin lokalnya mungkin paling dekat sama kita eksekutif, di eksekutif gitu. On top of it kita juga punya beberapa brand yang lagi baru ya racing ya kayak Bunabu. Bunabu itu khusus mom and baby ya. Terus kedua kemudian juga ada Prep Studio. Kalau inget 3 tahun lalu kita sempat bagi-bagi Vespa ya. Bagi-bagi Vespa si Prep Studio. Ada Zoma Basic buat muslim mensnya. Terus juga ada brand baru kita sebenarnya Nostalgia. Kita juga play to perfume ya. Itu jadi itu adalah dan plus satu lagi di akhir tahun kemarin kita sempat build di luar fashion ya. Itu lebih ke fitness dan pilates tapi khusus akhwat khusus perempuan gitu. Dan itu ada di namanya Lady Fit. Itu ada di Kemang di atas tokonya Hellocal Pejaten. Jadi grupnya white ya gitu. Seperti grup-grup yang lain kita juga mencoba expand to another brand juga gitu. Oke. Nah, tadi kan disebut ada 27 toko ya, Mas. Nah, itu pecahannya gimana nih? Kan tadi brandnya ada banyak tuh. Terus si 27 ini brand apa aja, terus masing-masingnya berapa, dan nanti kita masuk tuh. Kayak awalnya masuk ke offline market tuh seperti apa? Oke, pertama yang paling banyak adalah tokonya Hey Local. Hey Hey Local itu oke. ada 15 toko. Oke. Itu dari Aceh sampai dengan Makassar ya. Jadi ada Aceh, ada Padang, Palembang. Di Kalimantan kita ada di Samarinda sama Balikpapan. Terus juga di Makassar juga ada. Gitu. Jadi total tokonya 15. Kemudian ada 9 tokonya Hemel. Dan yang terakhir ada Bunabu 3 toko. Bunabu baru ada di Jakarta PIM pasti di udah ada. PIM di Bekasi, Pakuan Mall Bekasi, sama satu lagi di Puring. Oh, masih di Jakarta, kalau semua, Bunabu. Dan itu lebih kecil, semi pop up lah ya, gitu. Oh gitu. Ya, jadi cuman nggak nyampe 20 meter square. Oke. Justru penasaran sama Bunabu kali ya, yang masih cuma 3 toko nih, Mas. Iya. Itu semua 3-3-nya buka pasca Mas Aldi masuk? Yes, betul. Nah, mungkin berarti terlibat semua kan tuh? Iya. Nah, mungkin kalau case study-nya Bunabu bisa diceritain nggak, Mas? Waktu itu tuh persiapannya seperti apa? Terus kayak pertimbangannya apa aja? Checklist-nya tuh apa aja? Cerita soal Bunabu dulu kali ya? Tapi mungkin kalau ngomongin Bunabu is one thing ya, tapi secara prinsip kita expanding to offline, sebenarnya it's also because of the data juga ya. Nggak cuma ngomongin Bunabu tapi yang lain. Kita ngelihat bahwa untuk khusus untuk fashion ya, fashion itu before the pandemic tahun 2029 ya, kita ngelihat data Euromonitor sama Statista, penetration fashion secara online dan offline itu online cuma nggak nyampe 20%, sekitar 17-18% 2019. Within pandemic, peaknya di 2021, online itu bisa mencapai angka almost 40%, 30%. Tapi pelan-pelan sampai 2024 itu menyusut turun sampai ke angka 20-an%. Balik lagi, even di tahun ini itu juga seperti itu. Gitu. Dan kenapa Bunabu buka toko? Karena sebenarnya ngikutin kakak-kakaknya gitu. Nah, kita pertama kali PIM kita coba berhasil gitu kan. Exchange dua-duanya berhasil. Dan yang buat kita pede adalah Aceh. Aceh itu buka nggak sampai nggak awal Ramadan ya, karena memang kita punya strategi buka toko buat modest itu sebelum Lebaran. Even buat fashion, buka toko better sebelum Lebaran lah, 3 bulan sebelum gitu. Biar apa? Biar BEP-nya cepet. Gitu. Karena setiap Ramadan, festifnya Ramadan sama Lebaran itu growing 3 sampai 5 kali lipat. Gitu. Jadi sama kayak nabung 3 bulan lah buat balikin modal tokonya. Gitu. Jadi secara prinsip kita ngelihat hal tersebut dan turns out
angkanya pas aja. Meskipun pastilah tiap tokonya juga nggak semuanya performnya sangat baik Bagus. gitu ya. Tapi ada yang bagus dan jelek. Tapi in average itu ngasih benefit lumayan oke buat kita semua sih, Sun Group. Oke. Oke, tadi yang menarik adalah soal data ya. Jadi data kan is one thing, bahwa ternyata trennya memang balik lagi nih, online-nya mulai menyusut Getting lagi, sehingga mungkin ada behavior orang belanja ke Ya. offline. Tapi kan balik lagi ya Mas, kadang-kadang kita tuh butuh semacam keyakinan banget ya untuk bikin offline store, karena mungkin behavior yang kita sasar, target market yang kita sasar nggak mengarah ke situ perhaps, atau kompetitornya Ya. juga udah banyak, Ya. sehingga butuh keyakinan lain lagi kan untuk sampai ke keputusan yaudah deh kita buka gitu. Nah, boleh ceritain soal itu nggak Mas, akhirnya sampai kayak yaudah deh kita buka aja gitu. Oke, sebenarnya pertama kali ya, insight kita adalah bahwa fashion itu mostly orang itu sama seperti saya di era sebelumnya ya. Itu adalah satu kategori yang orang kalau pengen beli itu mereka lebih ingin untuk mencobanya dulu. Coba oke. dan checking bahan dan lain-lain. Apalagi fashion. Apalagi fashion Iya. gitu. Karena kan kalau ngomongin di elektronik karena harga ya. Harga mereka pengen pegang dulu, texture barangnya baru dan lain-lain baru mereka beli. Kalau fashion secara kategori seperti itu. Ada beberapa kategori yang memang tidak seperti itu juga subnya ya, kayak misalnya t-shirt ataupun scarf. Karena lebih gampang, ukurannya jelas dan lain-lain gitu. Nah, itu pertama dari behavior gitu. Itu satu. Nah, dari situ kita ngelihat bahwa memang dan fashion itu adalah barang offline. Nah, kita nggak serta-merta ini buat banyak dulu dan lain-lain. Kita nyoba juga dulu. Oke. Coba satu, kepicking up apa enggak gitu. Nah, kita flagship waktu itu pertama kali di PIM dan akhirnya ngangkat rame dan sangat rame event gitu. Sangat rame, jualannya pun lumayan bagus gitu ya. Bukan lumayan lagi, bagus banget gitu. Nah, ini sebenarnya testing dari sisi apakah brand equity kita sudah dikenal di online dan di offline. Ya, ya. Jadi kalau saya bilangnya ceiling, brand tuh punya ceiling ya. Brand kita awareness-nya udah dikenal sama orang-orang yang ngerti online aja atau offline juga, gitu. Dan kita tuh selalu punya kecurigaan ya ataupun feeling bahwa demand-nya kan kayak ngomongin produk tuh ada availability sama visibility ya, gitu. Awareness-nya ada, habis awareness apa? Available, gitu. Nah, saya punya kepercayaan bahwa availability itu di multi channel. Oke. Karena ada behavior. Orang terbiasa beli offline, ya dia akan beli offline, gitu. Dan untuk merubah, apalagi buat kita ya, kita itu mengambil cara yang paling sulit untuk berjualan online. Ya dong, Iya. semua orang gede brandnya ada di mana? Marketplace. Iya, iya. Kita gedenya di mana? Di website. Iya, iya. Jadi kayak that's ya kalau orang tuh mau mulai di mana, kita memulai dengan cara yang paling sulit. Iya. Secara behavior belanja di website kita, sejujurnya ya kalau orang biasa di Shopee ataupun di marketplace lain itu kompleks atau beda aja, nggak biasa aja gitu UI UX-nya. Kalau orang udah mau beli di sana gitu ya, berarti kan ada orang yang udah consider akhirnya jadi nggak mau beli gitu. Nah itu sih sebenarnya akhirnya dan kenapa nggak ke marketplace dulu gitu ya, karena kita juga mau jagain dari sisi brandnya. Oke. Karena pada saat ke marketplace kadang-kadang overshare dan ya awareness-nya juga berlebihan ya, prinsipnya itu. Oke, berarti tahapannya beberapa brand di worldwide itu Hey Local, Lokal dan Hemel. itu justru website dulu, terus ke offline, baru marketplace? Yes. Atau Gitu. Jadi oke. secara overall ya betul. Kita offline website dulu, offline baru ke marketplace. Dan marketplace pun kita unik. Di mana marketplace kita pricingnya itu lebih mahal dibandingkan dari website ataupun offline. di marketplace? Di marketplace. Karena Untuk ada itu ngejaga ya? brand equity dan ngejaga si website itu sendiri. Emang agak unik ya soalnya dari website, tapi checklistnya jadi lebih ini kali ya Mas, indikatornya. Karena kalau misalnya dengan customer journey sampai ke checkout-nya yang cukup kompleks dan mereka udah mau, berarti kan kayak memberi keyakinan satu level lagi ya, bahwa orang aja udah mau beli di website gitu kan. Berarti kalau bikin offline mungkin
akan bisa dites nih. Dan even ada cara yang lebih sulit lagi di website kita cuman buka cara bayar itu lewat virtual terbatas. Kita kayak kartu kredit dan lain karena kita punya value ya apa namanya untuk yang menghindari riba dan lain-lain kita nggak buka tuh paymentnya gitu. Even kayak di marketplace juga kita nggak buka kayak ngomongin pay letternya dan lain-lain gitu. Kita cuman buka dari virtual account. Wow. Itu Ngejagain value-nya ngejaga banget value-nya kita bener-bener dan itu adalah cara paling sulit buat berjualan. Jadi pada saat kita offline, ke picking up, oh ternyata brand equity-nya masuk gitu. Dan on top of it, kita juga serta-merta misal buka di Aceh, buka di Padang, kita ngelihat consumer base kita di mana gitu. The beauty of having a website adalah data is on us. Kalau ngomongin marketplace mungkin 5-10 tahun lalu kita masih bisa ngeliat tuh alamatnya di mana, nomor telepon di mana gitu. Kalau kita di website masih sampai hari ini kita masih bisa ngeliat. Oh, order dari Aceh sekian banyak gitu. Berarti base consumer base-nya Aceh sekian banyak gitu. Dan kalau ngomongin simulasi aja misalnya online penetration di Indonesia itu 30% gitu. Berarti kita dulu sih analoginya adalah kalau misalnya di Aceh ada transaksi sebesar 100 juta, most probable kalau kita buka offline, kita ada demand 3 kali lipat di sana. Karena ya kemungkinan ya tadi tuh perbandingan antara offline sama online-nya. Lebih di situ sih. Oke. Mas, masih soal data nih. Kita general deh ya. Mungkin nggak semuanya punya website, tapi ada juga yang memang dari marketplace. Nah, kira-kira data apa aja sih yang emang harus kita cermati betul-betul gitu ya dalam persiapan membuka outlet yang secara offline. Mungkin kalau di bayangan aku sih ya orang lebih banyaknya beli di mana gitu ya. Itu kan pasti akan membantu kita mengambil keputusan oh outlet pertamanya mungkin di sini. Nah, tapi di luar itu apa aja sih data-data yang memang perlu kita point out dan pay attention banget? Pertama kalau ngomongin toko offline ya, kita ngelihat pasti dari sisi population. Ya, dari sisi population, demografik dan lain-lain. Habis itu dari data internal, sebenarnya consumer base udah ada berapa. Terus juga kita punya social media. Di social media kita kan tahu tuh dari mana orang ini datang, gitu. Nggak hanya order, kita juga di Google Analytics bisa lihat traffic itu coming dari mana aja, gitu. Kadang-kadang ada anomalis nih, kita ngelihat, oh trafficnya besar, tapi conversinya kecil. Berarti kan ada banyak orang yang tertarik akan brand kita di satu kota, tapi dia nggak mau berani beli gitu. Ini yang sebenarnya yang ada additionalnya, di mana ya kalau dia data Google Analytics itu juga kebuka tuh semuanya. Gitu. Ada discrepancy in between traffic, looks atau views to conversion. Gitu. Jadi not necessarily kita ngelihat bahwa oh transaksinya besar, kita trafficnya besar apa enggak, kayak gitu. On top of it juga kita ngelihat dari sisi behavior. Ya, behaviornya apakah Muslim community-nya juga lumayan besar untuk ngomongin hey lokal gitu ya. Karena juga hey Mel biasanya kita tempelin sama hey lokal. Karena memang secara kontribusi hey lokal lebih besar. Dan kita lihat juga secara behavior di Indonesia gitu, laki-laki cowok-cowok ini biasa buying decision-nya masih di pasangannya gitu. Jadi kalau tempel biasanya yang nempel itu bakal lebih besar sih angka jualannya. Terutama kayak di BXC juga kan depan-depanan ya gitu antara Hemel sama lokal. Hemelnya juga kebantu. Itu sih prinsipnya. Mas, masuk ke yang ringan-ringan deh ya. Mungkin practical step by step nih. Nanti mungkin bisa aku elaborasi lebih lanjut dari situ. Tapi kalau practical step by step untuk teman-teman yang punya toko online, terus mulai kepikiran nih mau merambah ke offline. Itu apa aja sih langkah-langkah basicnya dan karena marketing ya guys, pengen tanya peran marketernya justru. Kalau memang brandnya udah cukup ini ya solid secara organisasi, ada tim marketingnya sendiri. Nah, peran marketer di rencana ini tuh apa? Kalau step by step yang paling krusial yang mesti dilihat adalah margin. Cost of doing business di offline itu lumayan besar. Kita butuh investasi, ya kan? Investasinya apa aja? Bisa sewa tempat, ya, bisa di mall atau di ruko. Habis itu ada biaya renovasi. Bisa desain interior dan kawan-kawan. Yang ketiga adalah yang dari sisi margin, yang ketiga adalah dari sisi stok. Stok offline itu nggak bisa kayak stok online. Stok online kita day of inventory 30 hari,
itu cukup mungkin. Oh. Tapi kalau offline, apalagi jauh-jauh gitu, even kita bagi 3 cluster, kita butuh minimal 90 hari. Jadi stockingnya jadi 2-3 kali lipat lebih besar. Terus per square meternya toko itu juga ngaruh gitu. Jadi ada cost per square meter, ada sales per square meter. Makin besar toko punya tanggung jawab untuk jualan lebih besar. Gitu. Jadi marginnya mesti dilihat gitu. Karena kesalahan terbesar dari semua online brand adalah di margin. Itu satu. Kenapa? Karena mereka itu hidup biasanya di era marketplace. Pada saat di era marketplace, kan dari zaman dulu Shopee sama even si TikTok atau Tokopedia itu starting dari platform fee yang kecil ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya ada brand margin HPP aja, HPP-nya 50% dari harga jual. 5-10 tahun lalu itu survive di marketplace. Iya. Gitu. Di offline belum tentu. Karena kita mesti ngitungnya panjang. Rata-rata BEP kita hitungannya adalah dari sisi 7 bulan sampai dengan 24 bulan. Kalau di mall sih masih bisa bulanan ya bayarnya ya. Oke. Tapi kalau ruko biasanya tahunan. Jadi udah taruh di depan. Interior udah bayar di depan juga. Gitu. Jadi mesti tahan dari sisi itunya. Makanya dari sisi kita juga nggak semuanya kita bangun sendiri gitu. Ada beberapa yang kita bermitra sama beberapa perusahaan. Kedua adalah, kenapa margin satu lagi adalah tadi tuh si platform fee, even sekarang itu udah mendekati kita owning toko offline. Kalau dari hitungan kita, ya buka toko offline itu angkanya 20-30% margin. Oke. Ya, punya toko offline sendiri. Sedangkan platform fee sekarang di fashion itu 15%. Itu basicnya. Belum sama diskon, belum sama which kita grup yang penganut diskonnya kita nggak jarang banget doing discount. Gitu. Yang ketiga adalah dari sisi ads. Gitu. Ujung-ujungnya 25-30% juga. Jadi sekarang ini titik di mana doing business di marketplace dan sama offline kan akan ada intersection sama gitu. Dimana ya kalau saya sih ngelihat in the near future gitu, kalau misalnya marketplace ini tidak being kompetitif juga, ya orang akan better ya buka offline aja di end gitu. Karena potongannya udah segitu juga. Jadi ada ngomongin margin, ada ngomongin biaya fixed cost di depan, ada yang ketiga ada dari sisi stok lumayan berat. Ya. Oke, on top of it adalah dari sisi marketer. Intinya adalah kita mesti benar-benar gimana memperkenalkan si toko offline itu sendiri sebagai kita bisa bilangnya route to market atau new consumer journey. Gitu. Nah, thanks God-nya adalah buat HelloKal, HML dan lain-lain, consumer base-nya udah gede. Gitu. Ya. Kita benar-benar punya follower yang lumayan oke, gitu ya, sehingga kita bisa memperkenalkan toko tersebut gitu. Lebih mudah dan juga dari sisi ya kalau ngomong marketer ya balik lagi ya kalau ngomong launching dan lain-lain gue selalu ngomongin 4P-nya, availability-nya kayak gimana, secara visibility kayak merchandising-nya mesti oke. Ada yang pernah datang ke toko HelloKal nggak? Ada. Hah? Ikuarnya ya, opornya ya? Iya, kalau pernah datang mungkin kalau terutama buat yang di daerah ya, itu akan quite intimidating. Karena pada saat datang ke toko kita, secara ambience, kita benchmarknya ke premium store. Ya, itu kayak masuk ke tokonya Kate Spade, Michael Kors, meskipun barang kita affordable. Gitu. Jadi kesan premiumnya itu dapat. Gitu. Jadi marketers itu juga di sana. Karena memang orang Indonesia itu sangat menyukai premiumity-nya, internationalism dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau masuk pun kadang kalau kita bilang bahasa saya pribadi sometimes intimidating. Karena dengan harganya itu tidak ya kita kasih value lebih dibandingin price kita. Kualitas dari sisi produk kita dan juga ambience pada masuk ke toko itu kita kasih value lebih. Dan di situ dimana konsumen itu punya pride yang lebih terhadap brandnya. Dan overall itu akan menaikkan equity. Dan banyak juga dari sisi konsumen kita yang datang ke toko, akhirnya mereka juga posting ataupun share. Pada saat mereka masuk, mereka ngerasa, wah
this is my brand. Ya, ya, ya. Those kind of thing itu adalah partnya marketer Ya. untuk punya standar yang sama. Karena again, kalau saya sih standarnya adalah ekspektasinya itu sama apa enggak sih? Oke. Selama bertahun-tahun kita ngebangun ekspektasi premiumity, quality, mereka pakai produknya. Iya. Dan itu dapat tuh, mereka punya ekspektasinya online. Nah, apakah kita bisa deliver it on offline sama atau lebih baik? That's the part of marketers works. Untuk ngejaga brand equity sama brand credibility. Itu sih. Those kind of thing yang memang harus di-deliver. The experience on online, dan the experience on offline. Dan buat kita sendiri, as a brand, itu kaget sih. Akhirnya kita bisa bayangin, pada saat kita war online, opor online, itu kan banyak yang ngantri. Iya, iya, iya. Dan ini antrian terjadi di toko kita. Gitu. Iya, iya. Itu ya the task of marketer to make it happen. Bagaimana memenuhi ekspektasinya, Yes. bahkan melebihi juga, dan itu Yeah. kerjaannya marketer. Tapi aku tertarik soal margin deh. Mas, tadi kayaknya belum ada hitung-hitungannya tuh. Iya. Ya kan? Nah itu emang biasanya yang sehat tuh gimana? Dan kalau misalnya kita udah terlanjur ya, kayak aduh marginnya tipis banget nih dari online gitu kan. Karena kan nggak ada biaya operasional dan lain-lain yang besar gitu. Nah terus strateginya seperti apa? Apakah hitung-hitung ulang, naikin harga, atau kayak berapa sih sebenarnya margin yang sehat atau kondisi finansial yang sehat? Sampai akhirnya kita mutusin, oke, kayaknya kita bisa deh. Paling gampang sebenarnya gini, well established offline player yang udah ada di market siapa? Kita bisa masuk ke laporan keuangan yang TBK. Ada banyak tuh, ada Uniqlo udah TBK di Indonesia. Terus MAP, terus juga ada beberapa player lah di sana. Kita bisa ngelihat benchmarkingnya ke sana. Gitu. Itu yang gue lakukan dulu. Itu salah satu cara aja ya yang paling gampang. On fashion, angka yang paling oke adalah lebih kecil sama dengan 30%. Oke. Marginnya atau HPP. HPP-nya? HPP ya, oke. Ya kan? Anggap aja 30% ya. Tadi buat toko dan lain-lain, buat BEP kita punya tambahannya 30% lagi, 60%. Ada marketing 20%. Netnya kita, ada marketing 10-15%, belum ngomongin biaya gaji dan kawan-kawan. Iya. At the end kita punya net profit di 10-15%. Gitu kan? Itu. Oke. Kalau ngelihat dari TBK yang lain segitu. Oke. Ya. Nih, gimana caranya? Kalau gue cuma punya 50% sekarang. Nah, makanya kalau kita pun punya waktu 3 tahun untuk make it happen. Ya pelan-pelan gitu. Kalau kita ngelihatnya adalah brand itu adalah salah satu cara untuk bisa ngebuat orang still have a trust terhadap ya kita, intinya gitu. Ya kita akan turunin tuh pelan-pelan, harganya kita naikin pelan-pelan. Makin lama juga jualan kita makin bagus, kita punya purchasing atau bargaining power yang lebih besar ke supplier. Harga juga bisa pelan-pelan turun. Oh, Ya. jadi press atas, naikin atas, Tas, press bawah. Ininya gini, on any kind of the business, pasti selalu gimana caranya kita naikin sales, Ya. nurunin cost. Itu ada Iya. segitiganya itu yang memang dimanapun itu terjadi, gitu ya. Ya itu tadi kita mesti ke arah sana, gitu. Dan secara technical tips banyak. Salah satunya ngomongin forecasting, gitu, rolling forecast, gitu. Kayak hedging bahan, hedging line production, gitu. Hal-hal kayak gitu yang bisa kita lakukan untuk gimana caranya nurunin cost dalam jangka panjang. Iya. Gitu prinsip. Dan why I'm taking the finance things adalah sebenarnya gue tuh ke-inspire sama salah satu quote-nya Jeff Bezos. Oke. If you wanna grow your company 2 or 3x, ya, hire a good marketer or good salesman. But if you wanna grow your company 10x or more, hire a good a finance guy that really know about the business. Wow. Jadi ya challenge itu pas datang itu tuh kita ngebangun buka toko 20 itu cuma dalam waktu 3 bulan. Tahun? 3 bulan. November Oh, iya sampai sih. Januari. Cepet ya. Jadi those thing masuk gitu ya. Ini gimana cara fundingnya ya gitu. Terus jujur aja that's the one of my hardest time ya. Karena this is the thing that I never enter in as a practical. Mungkin gue pernah belajar, gue ngambil master financial engineering basically.
Tapi as a practical finance, I never facing this thing on bener-bener dalam satu realitas gitu. Ya tapi pengalaman gue sebelumnya ngebantu banyak translating apapun itu gitu. Karena every single rupiah itu bener-bener bisa ditranslate ke business impact, intinya gitu sih. Oke. Bisa. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Aldi sebelumnya sebagai quote unquote aku sebut marketer kali ya, itu 3x, Iya. 5x, dan sekarang dia belajar jadi finance guy Iya. supaya 10x. Iya. Karena kan kalau kita cuma ngomong ROI dari sisi marketing aja ya, Iya. gitu. Kita nggak ngomongin dari sisi anggap aja 2-3x gitu ya, in a year 2-3x itu berapa kali? 3 kali, berarti kan bisa 9x prinsipnya. Oke. Nah, terus tadi soal marketer, Mas. Kan tadi dibilang soal experience ya. Cuma aku pengen going back to the basic question lagi. Kalau untuk urusan memastikan ini lokasi yang tepat atau enggak, terus kayak luas-luasnya berapa? Maksudnya kayak konsep-konsep tokonya gitu. Itu sebenarnya kerjaan marketing juga atau operasional atau bareng? At the end tuh kita kalau sekarang jatuhnya ke tim strategi ya, analis, researcher, semuanya. itu ada di timnya saya gitu. Jadi Oke. prinsip wise dulu masuknya ke tim marketing gitu. Karena akhirnya saya tarik gitu ke tim strategi. Jadi memang kita tuh punya pembobotan dari sisi ya tadi demografis, even kalau lokasi ya, lokasi apa namanya? Lokasi ruko aja, kita pengen tahu daily traffic di situ berapa, terus juga apa ada komunitas yang ada di sana gitu. Jadi memang itu yang tim strategi build gitu. Jadi tim research, tim analis yang akhirnya kita punya beberapa opsi akhirnya di sana. Gitu. Atau emang sekarang sih mungkin di awal-awal kita sedikit lebih gampang ya prinsipnya gitu. Karena ya kita ngelihat aja misalnya di satu kota gitu. Kalau mall tuh top 3 mallnya mana gitu. Kalau di atas top 3 nggak ada, kita nggak akan ambil. Atau ada kota yang cuma punya satu mall ya itu cuma ada di situ kan. Gitu. Jadi mungkin untuk kayak 20-30 toko pertama lebih gampang. Cuman setelah itu ada beberapa hal yang tricky. Karena kadang-kadang mau rame, itu karakteristik mall yang apa? Mau buat belanja atau mau buat hangout? It's also different. Walaupun sama-sama rame. Sama rame gitu. Paling gampang kalau di Jakarta Citos lah. Itu kan itu juga mau tadi hangout kan. Orang mau even di sana hampir nggak ada toko baju kan, ya Matahari aja berani di situ kan, di situ. Yang lainnya nggak ada gitu. Makanan semua. Makanan semua. Oke. Mas, terus kalau misalnya untuk si promosi. Kayak itu tuh biasanya harus berapa bulan sebelum kita launching sih, Mas? Campaign kali ya? Campaign. Kalau promosi Kayak kita jatuhnya ke diskon. Iya, betul. Sebenarnya kita nggak lama-lama ya. Biasanya kan soft opening 2 minggu sebelum launching gitu ya. Pada soft opening itu kita ada ada woro-woro. Even kita ke 3 hari sampai 5 hari sebelum. Nggak jauh-jauh. Kita nggak bener-bener. Tapi ada teasernya mungkin sekitar 1 bulan. Oke. Misalnya kita tuh selalu kayak kita kan ada Minly ya kalau di lokal ya. Misalnya tebak-tebakan gitu. Kita mau kemana lagi nih gitu. Tebak-tebakan. Karena memang yang unik dari social medianya kami gitu adalah interaktivitinya. Gitu. Kita tuh beneran bisa berkomunikasi dengan sangat interaktif dengan followers, dengan konsumen gitu. Jadi kita buat interaksi kayak gitu, tebak-tebakan, terus setelah itu ada interaksi lah intinya. Jadi kita nggak lama-lama kok, beneran yang campaign sebenarnya seminggu sebelum aja. Oke. Tapi setiap buka outlet baru perlu nggak sih, Mas, kayak ada activationnya kayak tadi? Harus. Itu biasanya apa aja tuh? Kita Promosi biasanya aja, bawa KOL ya, discount gitu. atau Bawa KOL. Event activation. Event activation, pembukaan, ada quote unquote kayak fashion show gitu juga. Oh iya, oke. Lebih di situ sih, ya standar fashion lah. Yang penting taruh KOL. KOL itu kita mix ya, kita bawa KOL dari Jakarta dan juga kita activate lokal KOL. Oke. Mungkin lanjut ke beberapa pertanyaan ya, Mas Aldi. Aku pengen nanya sedikit soal validasi. Jadi kan tadi udah belajar data, udah hitung-hitung gitu ya. Tapi benar-benar mungkin sebelum sewa
tempat, sebelum mengeluarkan biaya besar dan komitmen besar, validasinya gimana sih? Ikutan booth dulu kah yang kepikiran sama aku itu soalnya? Atau ada langkah-langkah validasi lagi supaya oke, this is the time we need to go offline gitu? Jujurnya kalau kita pertama kali adalah mencoba dengan punya bazar sendiri, tapi our own. Oh, bazar. Bazar. Jadi Oke. tiap tahun lokal atau grup kita itu punya namanya event besar Imperfect. Oke. Imperfect itu adalah event di mana barang-barang yang udah aging ya, udah ataupun tinggal broken size dan lain-lain kita diskonkan. Karena kita itu jarang banget melakukan diskon. Kita pertama kali nyoba di Kuningan City Oke. tahun 2022. Oke. 2022 di Kuningan City. Jadi 2022 Kuningan City, 2023 di Bekasi, tahun lalu di Taman Mini. Gitu. Nah dari sana kita ngelihat bahwa pada saat kita buka animonya tuh besar banget. Even sampai ngantri-ngantri, mungkin kebanyakan juga just keeper ya, tapi juga ada orang-orang yang memang sengaja datang untuk nyari barang kita. Ngantri sampai orang tuh berebut ngambilin karena nggak pernah diskon bisa sampai 50%, 70%, tuh rame ke sana dan kita di sana ngelihat bahwa oh ternyata offline juga oke loh gitu. Dan itu kita kaget sendiri sih. Jualan event jualan setengah bulan kali cuma dalam waktu 2-3 hari itu bisa terjadi di situ gitu. Dan kenapa kita nggak buka tuh toko offline. Kalau untuk pameran ya kita ikut beberapa kali tapi sejujurnya nggak ada yang benar-benar sizable gitu. Dan turns out memang brand atau marketers activation itu matters pada saat itu gitu, pada saat yang Imperfect dan lain-lain ya. Jadi involvementnya lumayan kuat dan menarik trafficnya lumayan besar gitu sih. Tapi juga kita ngelihat bahwa tiap kategori itu beda gitu. Kalau ngomongin perfume memang masuknya di sana. Gitu. Kita validating ke perfume enthusiast, oke apa enggak gitu. Even kalau perfume buka sendiri, wah itu lumayan panjang route-nya. Gitu. Apalagi perfume harus punya line of the SKU lumayan deep juga ya. Kalau ngomongin perfume ya. Yang mesti 30, 40 untuk bisa punya toko sendiri. Tapi kalau fashion kemarin kita di sana dan jangan tiba-tiba bukanya tuh tadi tuh tiba-tiba baru buka langsung 5, 10. Validating dulu. Kita kan PIM dulu, PIM berhasil, terus si siapa namanya Backchange berhasil, Aceh berhasil, gitu. Tunjungan Plaza juga berhasil. Akhirnya kita baru beneran langsung quite exponential, gitu. Jadi ya memang dari trial, pilot project, baru scale. Ya. Karena emang di bayangan aku sih validasi itu penting banget ya. Karena kalau kita langsung komit gede, waduh boncos tuh walaupun udah hitung-hitungan. Iya, karena balik lagi, itu kan cuma di atas kertas ya. Ya sama kayak ngomongin sampling, A/B testing dan lain-lain, kita nggak bisa memulai dengan angka yang besar juga. Terus on top of it juga secara capital ya kita nggak ada sebesar itu juga untuk langsung besar sih. Betul. Kita mesti step by step. Ya. Mas, pengen minta inspirasi dong atau bukan inspirasi sih, ide kali ya, ide kreatif. Biasanya tuh kalau misalnya bukan activation juga sih, tapi lebih kayak experience kali ya, atau sesuatu yang memang bisa ditawarkan berbeda di offline. Tadi kan Mas Aldi sempat bilang kalau offline ya jangan sampai experience-nya di bawah ekspektasi, karena kan customer udah punya ekspektasi tertentu. Nah, tapi selain experience, atau malah di dalam experience itu sendiri, apa sih yang bisa dilakukan supaya memang offline experience-nya tuh bagus gitu? Tadi dari tampilan toko mungkin, atau dari hawa-hawa wangi-wangi tokonya, atau apa lagi nih sisi kreativitasnya, atau ya itu the whole experience sendiri yang bisa di-build tuh apa aja sih? Sebenarnya kalau experience, jujurnya this thing yang paling jago partner gue ya. Dimas sama Nadia, ya kan it's always there ya. Kalau kita ngeliat there's a creative things dan ada ngomongin structural things. Dan gue selalu bilang bahwa sesuatu yang terstruktur, disiplin, itu grow-nya terukur gitu. Tapi creativity itu makes the exponential things happen, gitu kan. Nah, the creativity itu kalau gue ngomong dari sisi insight-nya ya,
kita pakai dari sisi panca indera. Oke. Prinsipnya kayak gitu. Karena experience is always that gitu. Karena yang nge-translate adalah pikiran kita, mindset, mind kita gitu. Ya pertama apa gitu dari sisi mata, gitu kan, looks-nya gitu kan. Looks-nya should be okay. Kedua dari sisi penciuman, ya even kita juga both side punya perfume masing-masing ya. Jadi ambience masuk ke toko kita juga wanginya it's different. And then three adalah dari sisi apa namanya music, Iya, oke. musiknya gitu. Kalau masuk ke tokonya lokal tuh ngantuk sih saya sebenarnya. Yang penting gimana Mas, kayak Gramedia zaman dulu? Iya, lebih ke situ sih. Jadi ada apa? Kita pakai natural sounds lah, basically kayak gitu. Oke. Ya, lumayan White itu kan, noise lumayan gitu ya? zen kan kalau Oke. gitu ya. Natural sound gitu ya. Terus abis itu kalau memang dia rasa, tapi rasa kita nggak terlalu, ya pasti dari sisi indera juga ya. Dari sisi furniture, pada saat duduk ataupun apa, itu benar-benar, this is the experience. Jadi kalau ngomongin ke offline, ya again lah, the difference between online dan offline adalah di online kita cuma bisa pakai satu indera, gitu. Tapi di saat offline, Iya we sih. can use all of those ininya gitu, sehingga perception-nya itu terbentuk, gitu. Itu sih. Kalau pelayanan staff toko, product knowledge, response itu masuknya indra kemana tuh Mas? Ya, itu kan jadi interact Iya, each iya. other ya, prinsipnya itu juga termasuk sih kalau greeting Iya. dan kawan-kawan gitu. Dan ini sebenarnya yang kita lagi coba pelan-pelan karena challenge-nya juga offline di situ. Kalau kita punya banyak toko gitu ya, kita mesti punya standar yang sama SOP gitu. untuk Sejujurnya yang pelayanan paling ya. susah distandarkan adalah people. Ya, itu apa namanya? Karena gini, the different on us adalah produk kita need a deep understanding, gitu kan. Beda kalau misalnya kayak Alfamart, Indomart gitu ya, yang ngasih understanding itu tanggung jawab bukan toko ya, toko adalah pelayanan proses pembelian gitu. Kayak ngomongin bahannya apa gitu. Jujur aja, gue pribadi tentang bahan masih belajar, Oke. gitu kan. Terus bentuk jahitan atau apa, karena konsumen itu sekarang bener-bener udah lumayan kritis ya, gitu. Kalau misalnya si penjaga tokonya nggak tahu, nggak ngerti juga kadang-kadang suka backfire, gitu sih. Mas, 2 pertanyaan terakhir nih. Yang pertama aku mau nanya soal integrasi kali ya. Jadi kalau misalnya aku riset soal O2O, itu kan bagaimana bukan hanya menjadikan online to offline sebagai dua strategi terpisah, tapi ya saling support. Jadi kayak dari online yang kedorong ke offline, begitu pula sebaliknya. Jadi as a whole, omnichannel. Nah, mungkin ada beberapa insight yang bisa dibagikan soal itu gitu. Apa yang harus diperhatikan, bagaimana supaya memang saling support satu sama lain nih, sehingga ya nggak cuma mikir sendiri-sendiri tapi semua terintegrasi. Itu dulu kali ya, insight seputar itu. Oke. Kalau gue ngeliat pertama back to the brand and the marketing itself ya. Brand equity itu adalah satu metrik atau satu definisi. Bukan ke online tapi bukan ke offline, tapi omnichannel Oke. gitu. Jadi kalau saya ngelihat titiknya di mana gitu, brand itu sesuatu yang bisa menjambungkan antara online dan offline. Jadi ada bandul misalnya ke kiri, ke kanan dan lain-lain gitu. At the end, if your brand equity is good, bagus gitu ya, bandul itu digerakin ke kiri ke kanan, itu nggak akan terlalu berpengaruh gitu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tadi kalau ngomongin omnichannel adalah ketersediaan di setiap channel. Gitu. Karena zaman sekarang orang itu tuh butuh kebebasan untuk memilih di mana gua bisa membeli. Gitu. Jadi bahasanya gua nggak pengen lagi ngomongin online sama offline, tapi omnichannel. Dan omnichannel itu ditranslate dari good brand equity. Ya, kalau udah brandnya kuat gitu, kita punya keberanian juga untuk being available in every single channel. Ya. Faktanya tahun lalu kenapa saya juga akhirnya fokus dan beneran all or nothing di sini adalah karena dari brand equity dan financial readiness itu pas waktunya gitu. Karena ya untuk bisa available in every single channel. Karena sometimes
biasanya tuh untuk naik kelas ya, ada momennya masing-masing, gitu. Dan momen itu kalau ngomong bisa ditranslate ke metrik ya tadi tuh, brand equity dan financial readiness. Ya. Jadi kalau ngomong supportive each other, kalau saya ngelihat balik lagi, treat a brand as a brand. Jangan sampai kita ya sama kayak misalnya kita ngedidik ataupun membesarkan orang ya gitu. Brand itu butuh di-feeding, brand itu butuh activation gitu. Jangan sampai ya udah kita jadi take it for granted, udah bagus nih brandnya gitu, dibiarin gitu aja gitu. Jadi ya campaign regular dan kawan-kawan itu tuh is a must gitu. Karena ya kadang-kadang orang tuh lupa gitu untuk feeding the brand. Dan kalau saya bilang adalah tadi tuh pada saat ngomongin brand ditandain dengan equity, itu ceiling. Ceiling misalnya ceilingnya 100 atau paling gampang brand itu adalah gelas ataupun mangkuknya. Semakin sering kita kasih makan brand, mangkuknya akan makin besar. Financial channel activation online atau offline itu adalah airnya. Gitu. Kalau brandnya makin besar, mangkuknya makin besar, kita kucurin air bentuknya mau air putih, air teh gitu. Anggap aja offline, online, marketplace itu berbagai macam air gitu. Kalau makin besar itu akan cukup-cukup aja. Gitu. Jadi balik lagi karena ini marketing dan honestly speaking kalau gue ngeliat I'm a marketers born marketers or born salesman at the end gitu. Finance dan lain kan as a technicalities. Kalau gue ngomong sales sama marketers itu bukan sesuatu ilmu yang yang pastinya itu adalah setiap orang harus punya capability itu. Kalau gue pribadi ya gitu. Jadi kalau gue ngelihat it's not about the online and offline, but back then how can we can just feed or grow the brand itself. Karena if we make it bigger or make it the feeling is higher gitu ya, you can just put the online, offline or any kind of the channel, ya akan tetap cukup dan akan besar aja. Dan caranya banyak banget, mulai dari activation, mungkin malah sosok-sosok di dalamnya juga punya branding di social media, atau mungkin activation di social media, bahkan interaksi ya. Tadi aku sempat nangkep kalau brand-brand di worldwide juga maintaining interaksi banget kan sama audiensnya. Oke, Mas, mungkin yang terakhir nih. Closing statement kali ya, khusus di scope ini, menyiapkan strategi untuk hadir juga secara offline, secara fisik, untuk brand owners dan marketers. Kayak terserah mau dipisahin atau digabungin, tapi kayak apa punchline-nya yang Mas Aldi pengen share atau bilang ke both brand owners dan marketers supaya memang ya benar-benar ready dan hasilnya juga tidak mengecewakan gitu. Prinsip-wise kalau ngomong secara filosofis gue udah bilang tadi tentang brand equity itself. Tapi technical-wise, financial readiness atau calculation atau plan is the most important things. Jadi jangan sampai going to offline without any calculation gitu, karena jujur aja going offline itu much more expensive than the online. Jadi kalau ngomong return on investment, baik dari sisi direct return on investment ataupun turnover-nya ya itu lebih lambat dibandingkan online. Tapi dalam jangka panjang di karakteristik market seperti Indonesia ya, offline akan jauh lebih sustain gitu. Apalagi kalau ngomongin buat brand-brand yang very strong on the marketplace. Berasa banget lah ya. Nih kalau kita kan ada website juga ya, jadi masih bisa resikonya kebagi gitu. Itu sih gitu. Dan yang terakhir adalah online sama offline in the long run it's not a choice. Lo mesti ada di dua-duanya. Untuk apa? Minimize the risk. Sekarang nih orang-orang yang belum gini, paling gampang adalah beauty industry. Ya. Tahun 2020-2021 online beauty lokal itu tuh kencang banget. 2022 mereka suffering, 2023 maybe 20-30% of them just died. Karena apa? Mereka telat masuk ke offline. Ya. Kalau tadi gue bilang si siapa namanya brand adalah wadahnya gitu ya. Online dan offline itu bandung. Ya. We should be ready anytime. Kalau kita
starting from online, anytime pandemic coming, kita siap. Karena kita udah bisa di sana. Gitu. Dan kita masuk ke offline untuk be ready juga in the long run. Fashion itu adalah market fashion. Gitu. Jadi mau kemanapun bergerak ataupun di tengah, we are ready on it. Gitu. Jadi calculated ya, karena marketing is not all about the creative only, but also the numbers and the calculation behind. Gitu aja sih. Oh, oke. Thank you so much. Malah Aldi. Dan aku jadi ingat satu hal dari Mas Aldi di obrolan kita terakhir di Market and Talks. Customer sekarang menginginkan kebebasan ya untuk membeli dimanapun. Dia nggak mau cuma kayak dipaksa di online, tapi ya dia butuh kebebasan untuk milih, gue mau beli di sini, dan harus tersedia di semua channel itu. Akhir kata sekali lagi thank you so much Mas Aldi. Thank you buat teman-teman yang udah datang, semoga mendapatkan sesuatu dari obrolan hari ini. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, kalau belum nonton episode Market and Talks barengan Mas Aldi sebelumnya, kalian bisa nonton di sini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Marketin dan tungguin video Marketin lainnya. Thank you so much. Bye-bye. Bye.